Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kembali lagi bersama saya Isra Fakani, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan anugerahnya, Tuhan Yesus masih memberikan saya kesempatan sehingga saya dapat berbagi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang karya atau mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karya atau mujizat kesembuhan yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Kisah ini kita dapat menemukannya di dalam 3 kitab Injil. Di dalam kitab Injil Matius, kitab Injil Markus, dan di dalam kitab Injil Lukas. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan berfokus kepada kitab Injil Markus. Karena di dalam kitab ini kisah tersebut dicatat secara lebih terperinci. Mari sama-sama saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25. Di dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Dari dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan kita di dalam kitab Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34, ada satu hal yang akan menjadi pokok pembahasan kita, yaitu tentang iman. Saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang Kristen sudah sering sekali mendengar tentang iman. Untuk sekedar mengingatkan kita kembali tentang apa itu iman, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama mendefinisikan tentang iman. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat definisi dari iman. Pada kalimat yang pertama mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ketika kita melihat kembali di dalam kisah wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia memiliki sebuah harapan dan ia mengharapkan bahwa kesembuhan itu terjadi di dalam kehidupannya. Kita melihat kalimat selanjutnya di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Di sini mengatakan bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berbicara tentang bukti, bukti merupakan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Peristiwa yang dimaksud di sini ialah peristiwa kesembuhan atau karya kesembuhan yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kisah perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun, ia tidak pernah melihat bagaimana Tuhan Yesus itu mengadakan suatu mujizat. Dia tidak pernah melihat bagaimana Tuhan Yesus mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Namun perempuan ini percaya tanpa
melihat, dia percaya tanpa bukti, sehingga perempuan ini memiliki satu iman yang luar biasa, kepercayaan kepada Yesus Kristus. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29b mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Timbul satu pertanyaan dari pembahasan kebenaran firman Tuhan kita. Pertanyaannya seperti demikian. Dari mana sih perempuan ini memiliki iman yang luar biasa tersebut? Jawabannya terdapat di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kita melihat kembali di dalam kisah perempuan yang mengalami sakit pendarahan ini. Tepatnya pada ayat yang ke-27 membuktikan bahwa Roma pasal 10 ayat 17 itu merupakan satu kebenaran firman Tuhan yang benar-benar terjadi pada setiap orang yang percaya. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-27 mengatakan bahwa ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus Kristus. Dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa perempuan tersebut hanyalah sekedar mendengar perbuatan-perbuatan tentang Yesus Kristus. Dia tidak pernah melihat, tetapi dari pendengaran inilah maka iman itu timbul di dalam kehidupannya. Dan ketika dia mulai beriman kepada Yesus Kristus, dia melakukan suatu tindakan, ada action dari sebuah iman. Di sini saya akan membaca kalimat selanjutnya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ada tindakan dari sebuah iman. Karena di dalam Yakobus pasal yang kedua mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Pada ayat yang ke-28 ini merupakan iman yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman yang luar biasa yang dimiliki oleh perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Kita bisa melihat rentetan dari pendengaran sampai kepada kesembuhan. Diawali dengan pendengaran, maka timbullah iman. Ketika iman itu sudah mulai bertumbuh, melakukan suatu tindakan, harus ada action, ada tindakan yang diambil untuk menghidupkan iman itu. Dan ketika tindakan itu dilakukan, maka kesembuhan, pertolongan Tuhan itu pasti terjadi di dalam setiap kehidupan orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan melihat bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita sebagai orang-orang Kristen bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kita sendiri juga sudah melihat bagaimana pemakaian Tuhan kepada hamba-hambanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dengan melakukan banyak mujizat, banyak tanda-tanda yang ajaib dan heran. Bahkan kita sendiri pun sudah pernah mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jika hari ini kita sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan kita, kita katakan dengan iman. Kalau orang lain Tuhan tolong, katakan dengan iman, saya juga. Kalau dahulu Tuhan pernah menolong saya, mari sama-sama kita katakan dengan iman, hari ini Tuhan juga pasti sanggup menolong saya. Karena Tuhan Yesus itu tidak terbatas, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Saya percaya kalau firman Tuhan ini kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita, mulai dari pendengaran, maka iman itu akan timbul. Dan ketika iman itu sudah bertumbuh di dalam setiap kehidupan kita, kita harus datang melakukan satu tindakan, action kita kepada Tuhan. Datang di hadapan Tuhan, kita bersujud dan kita berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Maka saya percaya apa yang kita imani itulah yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Saya percaya pasti firman Tuhan ini akan memberkati kita. Salam damai sejahtera untukmu dan juga untukku.